Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan materi, kemudian soal dan pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk latihan tes SKB semua jenis formasi guru, karena semuanya butuh RPP kan. Oke, berdasarkan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah pada bab 3, yaitu tentang perencanaan pembelajaran, disebutkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media, kemudian sumber belajar, perangkat penilaian, kemudian skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Oke, jadi di video ini nanti materi kita akan sampaikan dahulu, baru kemudian latihan soalnya. Evaluasi sebagai materi yang kita sampaikan di sini, di akhir videonya. Jadi, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pembelajaran tersebut itu meliputi silabus dan RPP. Jadi, perencanaan pembelajaran itu adalah silabus dan RPP. Kita ingat ya, nanti kita akan evaluasi di akhirnya. Kita akan fokus di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan salah satu perencanaan proses pembelajaran yang harus dibuat atau harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Hakikat atau pengertian dari RPP. RPP disebutkan di sini adalah rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus. Oke, RPP di sini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya untuk mencapai KD, kompetensi dasar. Saya ulangi lagi, RPP dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Itu sederhananya ya. Kemudian fungsi dan kegunaan RPP. Yang pertama adalah fungsi RPP, yaitu sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan yang telah dijabarkan dalam silabus. KD tadi adalah kompetensi dasar. Sedangkan kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau sebagai pegangan bagi guru dalam melaksanaan pembelajarannya, baik itu di dalam kelas, laboratorium, atau di lapangan untuk setiap KD, kompetensi dasar. Komponen RPP dan sistematika RPP. Pada lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen RPP terdiri atas 13 poin ini. Identitas sekolah, yaitu tentang nama satuan pendidikan, nama SD, nama SMP-nya, SMA-nya gitu ya. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, KD dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Oke, sekarang apa sih standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran? Kadang kita rancu dengan berbagai istilah ini dalam RPP. Kita akan bahas di sini tentang perbedaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah standar kompetensi, biasanya disingkat dengan SK, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan dicapai pada setiap kelas atau pada semester pada suatu mata pelajaran, disebut dengan standar kompetensi. Yang kedua adalah kompetensi dasar, biasanya disingkat dengan KD, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Sedangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, adalah pelaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran di sini adalah
Tujuan di sini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD-nya. Oke, sekarang prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 41 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini adalah prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kita tahu bahwasanya setiap anak dalam satu kelas itu ada perbedaan, baik kemampuan awalnya, tingkat intelijensinya, bakat, kemudian minat, motivasinya, kemampuan sosialnya, emosinya, gaya belajarnya, semuanya bervariasi. Maka dalam RPP tersebut, dalam menyusun RPP, kita sebagai guru harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Prinsip yang kedua, harus mendorong partisipasi aktif peserta didik, bukan partisipasi aktif guru. Yang aktif dalam pembelajaran adalah peserta didik. Artinya, proses pembelajaran dirancang dengan cara berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian anak, dan semangat belajar. Jadi fungsi guru di sini adalah sebagai fasilitator. Ya, sebagai objek pembelajaran, subjeknya adalah peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Ini sudah gencar-gencarnya, ini adalah literasi. Artinya pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Ya. Prinsip yang keempat adalah pemberian umpan balik dan tindak lanjut. RPP harus memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, penguatan, kemudian pengayaan bagi yang nilainya bagus di atas KKM, dan remedi bagi yang anak-anak yang di bawah KKM. Yang kelima, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Di sini harus terkait antara KD, materi, kegiatan pembelajarannya, indikator, penilaian, sumber belajar yang digunakan, merupakan satu kesatuan yang utuh untuk pengalaman belajar anak. Berikutnya di yang keenam adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Ada pembelajaran lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Sedangkan yang ketujuh, adanya penerapan TIK, teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, kemudian sistematis, dan yang penting adalah efektif. Kemudian prinsip dalam menyusun RPP berdasarkan pada lampiran Permendikbud RI nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pedoman pelaksanaan pembelajaran disebutkan bahwasanya prinsip dalam menyusun RPP adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, RPP itu harus utuh. Artinya harus utuh di sini harus memuat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Prinsip yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu anak. Kita tahu bahwasanya setiap anak mempunyai karakter masing-masing, gaya belajar masing-masing, kemampuan awal yang berbeda, minat bakatnya berbeda, motivasinya berbeda, kemampuan sosialnya juga berbeda. Jadi RPP di sini harus menjembatani perbedaan ini. Oke. Yang keempat, harus berpusat pada siswa. Artinya sama seperti tadi, guru sebagai fasilitator. Yang aktif dalam pembelajaran adalah peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks. Yang keenam, proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya adalah sebagai sumber belajar. Jadi artinya, lingkungan yang ada di sekitar sekolah itulah sumber belajar yang sesuai, karena itu adalah kontekstual. Yang ketujuh, berorientasi kekinian. Update ya. Artinya pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai kehidupan masa kini, mengembangkan kemandirian, gitu ya. Yang kedelapan, pemberian umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Sama, umpan baliknya harus positif, penguatan, kemudian pemberian pengayaan, dan remedi bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM. 9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Harus
menjadi satu kesatuan yang terpadu. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sekarang ayo kita berlatih untuk soal tentang RPP tadi. Kita akan buat prediksi soal SKB untuk formasi guru atau tenaga pendidik. Kita masuk di soal yang pertama. Perencanaan pembelajaran meliputi A. Program tahunan dan program semester. B. Program semester dan silabus. C. Silabus dan RPP. D. Program semester dan RPP. Atau E. Jurnal harian dan RPP. Perencanaan pembelajaran. Kita sudah sampaikan tadi. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 disebutkan bahwasanya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu standar isi. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut di latihan yang kedua. Ya. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator, atau E. Standar kompetensi. Di sini, KD atau kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Ya. Di nomor 3, ini kita akan berikan 5 soal. Soal berikutnya akan kita tampilkan pada video selanjutnya. Ya, di hari besok pukul 18.00 akan ada video tentang khusus 15 soal prediksi tentang RPP. Di sini akan kita tampilkan 5 soal saja ya. Di soal nomor 3 di sini berikut ini yang bukan ya, prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah A. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik. B. Pengembangan budaya membaca dan menulis. C. Mendorong partisipasi aktif guru. D. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. E. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi. Oke. Ada 7 prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini yang penting adalah diperhatikan di pilihan jawaban yang C, mendorong partisipasi aktif guru. Ini yang sebenarnya ya. Yang aktif dalam pembelajaran yang terkini adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik di poin yang kedua. Jadi yang aktif bukan gurunya, yang aktif adalah peserta didiknya. Jadi di soal nomor 3 di sini yang bukan merupakan prinsip penyusunan RPP adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Berikut nomor 4. Di soal nomor 4 setiap RPP harus memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, KD KI 1, sosial KI 2, pengetahuan KI 3, dan keterampilan KI 4 adalah termasuk prinsip penyusunan RPP yaitu A. RPP harus utuh, B. Berbasis konteks, C. Berpusat pada peserta didik, D. Berorientasi kekinian, E. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Di sini disebutkan bahwasanya RPP itu harus ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, prinsip RPP di sini adalah RPP harus utuh. Artinya memuat keempat kompetensi tersebut. Oke? Yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi, jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Di sini jangan terjebak dengan memiliki keterkaitan dan keterpaduan ya. Keterkaitan dan keterpaduan artinya itu KD, kemudian indikator, materi, tujuan itu harus sama, harus saling terkait ya. Kalau yang KI-nya sama, yang keempatnya KI-nya, keempatnya ada semua, itu harus namanya prinsipnya adalah prinsip RPP harus utuh ya. Soal nomor 5. RPP disusun harus berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Mengembangkan kemandirian belajar merupakan prinsip pengembangan RPP yaitu A. RPP harus utuh, B. Berbasis konteks, C. Berpusat pada peserta didik, C. Berorientasi kekinian, atau E. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Di sini karena di sini berorientasi pada pengembangan iptek dan nilai-nilai kehidupan masa kini, berarti prinsipnya adalah berorientasi kekinian, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan iptek dan nilai-nilai kehidupan masa kini,
mengembangkan kemandirian belajar, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Jadi di soal nomor 5 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Oke, demikian materi, kemudian soal dan pembahasan khusus tentang RPP, yaitu kompetensi pedagogik untuk teman-teman latihan pada tes SKB semua formasi guru. Untuk 15 soal berikutnya tentang RPP, khusus tentang RPP, akan kita bahas pada video selanjutnya. Besok kita akan upload di pukul 18.00. Oke, semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.